Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Wih, gila. Gara-gara kemarin aku bikin ulasan soal pertandingan Inter lawan Juventus itu, gila banyak Juventini yang menyerbu channelku. Beberapa tak biarin aja komentarnya, cuma ada yang komennya agak kasar-kasar, tidak senonoh, ya terpaksa aku hapus dan aku blok aja. Ngapain yang gitu-gitu? Ya udah tahu ini sarang Inter malah nekat kesini ya. Ngapain yang gitu-gitu, bikin rusuh aja kan. Oke, jadi ini aku mau update beberapa hal tentang Inter dan juga prediksi nanti Inter lawan Empoli. Oke, yang pertama masih kaitannya dengan tragedi, masih kaitannya dengan kontroversi Inter lawan Juventus, karena berturut-turut ini kontroversinya. Pertama ketika dia lawan Roma kan, penaltinya itu mana ada wasit yang niup peluit ketika bola masih menguntungkan, apalagi itu sudah dalam proses gol dan akhirnya beneran gol. Akhirnya kan golnya dianulir, malah dikasih penalti. Yang namanya penalti kan walaupun menguntungkan juga, tapi tetap kalau sudah langsung gol lebih menguntungkan lagi. Apalagi itu bukan kartu kuning. Ngapain coba pertandingan dihentikan? Ngasih penalti ke Roma itu sudah oke lah, mungkin itu kesalahan, tapi kalau yang kemarin itu kontroversial sekali. Ini sampai lawyer Italian namanya siapa ini? Eric Grimaldi, dia meminta ke Football Association-nya Italia untuk menyediakan audio di ruang VAR ketika insiden itu, karena intinya ya dia curiga ada sesuatu yang nggak beres ini, karena wasitnya ada di sana, walaupun wasitnya ngelihat ada kontak, tapi dia memutuskan bahwa kontak yang terjadi itu tidak cukup untuk penalti. Nah, kita tunggu aja gimana nanti ini kelanjutannya. Nah, kemudian ada berita ini katanya Ranocchia dan Alexis Sanchez akan jadi starter lawan Empoli. Ini dilaporkan oleh Sky Sport Italia. Jadi musim ini memang Ranocchia sama sekali belum main, tapi ternyata dijadikan starter. Ya mungkin masuk akal juga sih. Squad kita kan udah kelelahan banget, Pak. Seminggu main 2 kali habis internasional pertandingan. Aduh. Nah, katanya ini Sanchez akan menggantikan Edin Dzeko. Nah, kemarin emang kelihatan Dzeko itu sudah kelelahan. Waktu ada momen ketika dia sama-sama Perisic di kiri itu kan, Perisic lari kenceng, dikasih bola sama Dzeko. Dzeko ternyata dia bukan sprint ke arah penalty box, malah lari-lari kecil aja. Memang kelihatannya udah kecapean banget Dzeko. Dia mainnya udah non-stop. Jadi coba kita lihat gimana nih Alexis Sanchez. Dia bilang mutiara dalam lumpur. Oke, kita lihat. Jadi kalau main Lautaro dengan Sanchez, berarti hampir pasti si Lautaro Martinez akan di depan sebagai goal getternya. Kemudian Alexis Sanchez yang turun agak dalam, jemput bola lah istilahnya ke lapangan tengah. Nah, kemudian untuk di lapangan tengah juga ada prediksi dari Sky Sport Italia bahwa Barella tidak akan jadi starter. Ya, sama juga kita sama-sama tahu Barella ini aduh sudah starting terus-terusan. Kemarin juga kelihatan banget dia capek. Jadi kemungkinan besar itu yang main adalah Vecino dan Hakan Calhanoglu. Berita bagusnya Arturo Vidal recovered from flu, sudah sembuh. Ternyata kemarin itu dia nggak main karena flu, jadi dia bisa main. Kalau aku sih masih lebih milih Vidal dibandingkan Vecino. Kalau Calhanoglu ya baguslah, kita punya gelandang yang naluri menyerangnya satu, dengan Vidal kayaknya bagus ini. Nah, kemudian di sisi kiri nih, wingback kirinya kemarin kan kita lihat Perisic digantikan di babak kedua. Ternyata dia memang mengeluh ada kelelahan fisik. Nah, sebenarnya untuk pertandingan lawan Empoli sudah fit, tapi kayaknya Federico Di Marco yang akan jadi starter. Mungkin Inzaghi nggak mau ambil resiko karena Empoli kan ya secara teknis tidak sekelas Juventus. Jadi ini kesempatan bagi pelatih untuk merotasi pemain. Jadi kemungkinan di back sayap kiri itu Federico Di Marco yang main. Kalau ini menurut ini koran di Roma, Corriere dello Sport. Nah, sekarang kita lihat formasinya. Kalau Inter, formasinya pasti masih 3-5-2 dengan Brozo di tengah. Kemudian di kiri mungkin Vecino, mungkin Vidal. Atau mungkin Calhanoglu yang main, Vidal di kanan. Kita lihat nih,
Kalau Calhanoglu kayaknya hampir pasti jadi starter karena walaupun selama ini sering dia nggak full mainnya, tapi kemarin juga dia bagus main kan. Golnya Dzeko kan berawal dari tendangan jarak jauh di si Calhanoglu. Cuma memang Calhanoglu ini dalam bertahan aja yang agak kurang banget. Jadi mungkin Calhanoglu dengan Vidal atau Calhanoglu dengan Vecino, kita lihat. Nah, kemudian di kanan kayaknya Dumfries nggak akan dimainkan ini karena baru bikin gara-gara. Jadi apalagi kemarin tuh Darmian mainnya bagus. Jadi di kanan pasti Darmian. Nah, kemudian yang di depan nih biasanya kan Lautaro, Dzeko, tapi aku karena tadi udah dibilang kan kemungkinan Alexis Sanchez yang jadi starter. Coba kita lihat gimana duetnya Sanchez dengan Lautaro. Semoga bagus. Kalau Korea sih masih cedera kayaknya, belum bisa dia. Atau mungkin Satriano, saatnya dikasih kesempatan Satriano mungkin jadi pengganti di babak kedua ini. Karena Satriano di luar tim inti ini mainnya bagus, dia potensinya bagus banget. Kita lihat bagaimana nanti. Kemudian kalau Empoli ini formasinya 4-3-2-1, strikernya pinjaman dari Inter, Pinamonti. Pinamonti ini sebenarnya bagus, tapi ya kalau untuk sekelas Inter masih kurang gitu. Apalagi sekarang dia di Empoli, dia jadi top scorernya Empoli dengan 3 gol. Ya jelas jauh sekali kalau dibandingkan dengan Lautaro Martinez dan Dzeko. Tapi ya kita lihat aja lah. Semoga dia tidak ngegol. Kalau head to head di Serie A, jauh. Empoli dari 26 pertandingan, Empoli menang 3 kali, imbang 3 kali, Inter menang 20 kali, jauh sekali. 5 pertemuan terakhir Inter selalu menang lawan Empoli di Serie A semua itu pertandingannya. Kemudian nah ini yang agak-agak, jadi 5 pertandingan terakhir Empoli itu dia menang, kalah, menang. Sedangkan Inter Milan seri menang, kalah, menang, seri. Grafiknya naik turun banget. Nah, ini insight yang penting nih. Dalam pertandingan Empoli, 9 pertandingan terakhir, tidak pernah ada hasil seri. Jadi antara menang atau kalah. Kalau menang, kayaknya udah nggak mungkin Empoli menang lawan Inter. Jadi ya kita berharap Empoli kalah. Semoga nggak ada fansnya Empoli yang nonton ini. Kemudian, Empoli selalu kebobolan minimal 2 gol dalam 4 laga terakhir di kandang Serie A. Di kandang loh ini. Inter cuma menang 2 kali dalam 6 laga terakhirnya. Ya... Inter dalam 8 laga terakhir tidak pernah clean sheet. Jadi ini udah berkali-kali aku bahas soal organisasi pertahanan Inter yang masih acak kadut. Yang ironisnya waktu lawan Juventus justru pertahanan kita bagus, tapi ya udah nggak usah dibahas lagi. Tapi di sisi lain kalau 8 laga terakhir Inter itu tidak pernah clean sheet, tapi kalau lawan Empoli dalam 7 laga terakhir Inter tidak pernah kebobolan. Jadi mungkin ini clean sheet Inter pertama di setelah 8 laga. Mungkin, semoga ya. Kalau menurut kalian gimana? Kalau prediksi skorku sih kayaknya 2-0 Inter menang. 2-0 atau 3-0. Tapi kayaknya 2-0 karena kemungkinan besar nanti Inzaghi akan banyak merotasi pemain. Aku harap sih nggak ada gol yang tercipta dari Empoli ya. Oke, itu dulu untuk... konten Ngomin kali ini. Sampai jumpa di Ngomin berikutnya, oke? Ciao guys!